Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara dengan dua submateri. Yang pertama, urgensi harmoni hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, sumber historis, sosiologis dan politis hak dan kewajiban warga negara. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, kita akan bahas di bagian awal ini mengenai urgensi harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau kita bicara tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu tak kala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Nah, tentu kalau kita bicara tentang konsep ini, biasalah dalam masyarakat dengan sistem monarki tentu ada hak-hak mulia raja, apalagi kalau monarkinya absolut. Tapi kalau monarkinya monarki konstitusional tentu tetap ada batasan-batasan. Nah, konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh pada titah raja tanpa syarat, dan itu sebagai bentuk penghambaan total. Nah, ini kan kembali ke sejarah dalam konteks konstitusi ya, bahwa ada primus inter pares, ada yang menjadi raja di mana dia disebut sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga dia punya kekuasaan yang sangat absolut. Kemudian setelah masa kerajaan itu berlalu atau masih dalam masa kerajaan, kemudian datanglah penjajah ke Indonesia, ke Nusantara ya. Nah, keadaan yang sama juga berlangsung di saat masa penjajahan itu terjadi, baik pada masa penjajahan Jepang yang demikian lama maupun pada masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah tentu mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Jadi ya sebagai daerah koloni, daerah jajahan, ya, tentulah berada pada posisi yang inferior, posisi yang sangat lemah. Nah, perjuangan masyarakat kita tentu terjadi pada saat itu, di mana ada perjuangan kelompok masyarakat, ada perjuangan kedaerahan di situ di awalnya, lalu kemudian selanjutnya ada perjuangan kemerdekaan, dan itu sudah mulai dilandasi oleh semangat nasionalisme. Tapi itu semua adalah dalam rangka kita terbebas dari belenggu penjajahan untuk melawan ketertindasan, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang diperjuangkan itu adalah hak-hak. Nah, sehingga kemudian tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak, dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Nah, ini yang menjadi fakta ya. Jadi itulah mungkin yang akhirnya menggarap daging ya, mentalitas yang gemar menuntut hak, karena dari dulu bangsa ini selalu pada posisi tersebut ya. Nah, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah banyak yang akhirnya mundurkan diri atau mundur secara perlahan. Jadi lebih mementingkan perjuangan haknya daripada kewajibannya. Padahal kalau kita bicara definisi hak dan kewajiban itu, apalagi kalau kita bicara tentang aliran utilitarianisme, bahwa hak dan kewajiban itu resiprokalitas. Hak dan kewajiban itu sesuatu yang timbal balik. Hak itu adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan kewajiban kita. Nah, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, tentu ini erat kaitannya dengan hubungan antara negara dan bangsa.
Nah, kalau kita menengok pada teori kontrak sosial bahwa negara itu dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat, artinya bahwa yang mau membentuk negara itu kan masyarakat atau bangsa ya. Nah, tentu bangsa ini ingin membentuk negara sebagai wadah karena ada banyak kepentingan, ada banyak kebutuhan yang mesti dipenuhi dan tidak mungkin kalau dilakukan secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kelompok-kelompok. Tapi kalau dia dilakukan secara terstruktur sebagai sebuah organisasi kekuasaan, maka itu akan mudah diwujudkan. Nah, Hobbes bilang bahwa rakyat memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang yang ada dalam dewan. Jadi Hobbes melihat bahwa negara itu sebagai perwujudan dewan-dewan atau badan-badan. Tapi syaratnya rakyat memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan terhadap seluruh tindakannya dalam suatu cara tertentu. Jadi ada proses bagaimana melegitimasi kekuasaan, bagaimana kekuasaan diperoleh, dan itu ada dalam konstitusi seperti yang kita bahas pada materi konstitusi. Sama juga dengan yang disampaikan John Locke, sama juga oleh Rousseau ya, bahwa ada dasar kontraktual dari negara dikemukakan sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas. Itu yang John Locke sampaikan. Jadi kontrak sosial maksudnya bahwa kekuasaan negara itu, kekuasaan penguasa itu tidak mutlak, dia terbatas. Karena pada hakikatnya yang berdaulat, yang berkuasa itu adalah rakyat. Nah, sama juga dengan Rousseau, dia bilang bahwa negara itu harus menyatakan kemauan umumnya dan ditunjukkan pada kebahagiaan bersama. Jadi apa yang dilakukan rakyat, apa yang dilakukan oleh negara adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi pertimbangan utama di dalam menjalankan aktivitas bernegara. Nah, kemudian kalau kita mau simpulkan apa urgensi dari hak dan kewajiban itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya tentu kita ada pada proses mencapai tujuan. Jadi bagaimana bangsa dan negara ini bisa mencapai tujuannya lewat pemerintah, maka kemudian kita harus harmoni hak dan kewajiban. Karena ada dua entitas ini, ada negara, ada bangsa. Nah, negara itu direpresentasi oleh pemerintah. Bagaimana dia menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan, sehingga kemudian sampai pada cita-cita dan tujuan negara di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan dari hak dan kewajiban itu tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi legal standing dari hak dan kewajiban itu ada termuat di dalam konstitusi negara, sehingga dua pihak ini, baik itu bangsa maupun negara, ya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya kalau kita bicara cita-cita dan tujuan itu bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita ya, bagaimana mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada tujuan negara kita, itu ada 4 menurut alinea keempat yang disahkan oleh PPKI itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat mengenai sumber histori, sosiologis, politis, hak dan kewajiban warga negara. Jadi tadi kita sudah bahas tentang urgensinya, tentu menjadi urgen ya, karena ya, negara ini ada karena perjanjian masyarakat. Yang mau ada negara ya masyarakat. Sehingga bagaimana negara itu bisa memfasilitasi tercapainya tujuan, ya bangsa ini, warga negara ini, rakyat ini tentu harus mengharmonikan hak dan kewajibannya, sehingga negara juga bisa menjalankan tanggung jawabnya atau tugas-tugasnya. Baik, selanjutnya kita bicara mengenai sumber historis. Nah, kalau kita bicara historis, sejarah, jadi perjuangan penegakan hak asasi manusia, ini kan yang pertama kan muncul tentang hak asasi manusia ya. Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban warga negara itu bingkainya adalah negara, wilayah-wilayah geografi negara yang bisa berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi kalau kita bicara hak asasi manusia ini kan bersifat universal, walaupun akhirnya tentu juga terikat pada aturan-aturan dalam sebuah negara, karena apapun namanya, setiap manusia itu tentu berpijak pada sebuah geografi negara tertentu. Nah, kalau kita bicara sejarah penegakan hak asasi manusia itu terjadi di Eropa, di mana John Locke, seorang filsuf Inggris,
Pada abad 17 itu pertama kali merumuskan adanya hak alamiah. Hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. Ada hak hidup, ada hak kebebasan, ada hak milik. Nah, perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya peristiwa penting di dunia barat. Ada Magna Carta, ada Revolusi Amerika, dan ada Revolusi Prancis. Nah, kalau kita bicara mengenai dokumen-dokumen tersebut, nah, kalau kita bicara Magna Carta itu kan perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, di mana di situ ada pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa ada pemeriksaan pengadilan. Nah, kemudian ada Revolusi Amerika, jadi perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Nah, itu disebut Revolusi Amerika. Nah, di mana ada deklarasi kemerdekaan, ya. Kemudian selanjutnya ada Revolusi Prancis. Nah, itu juga bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Raja Louis yang bertindak sewenang-wenang dan absolut, ya. Nah, jadi ada deklarasi yang memuat pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Itulah yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis, di mana ada 3 hal di situ. Ada liberty, kebebasan, ada equality, kesamaan, dan ada fraternity, persaudaraan. Nah, itulah kemudian yang menjadi landasan-landasan dari secara historis tentang hak-hak ini. Nah, tapi ini lebih pada hak asasi manusia. Sama juga yang disampaikan oleh Roosevelt tentang the four freedoms, 4 macam kebebasan. Nah, ada kebebasan untuk beragama, religion, ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, opinion, speech, ya. Kemudian ada kebebasan dari kemelaratan, kemudian ada kebebasan dari ketakutan, jadi bebas dari untuk menjalankan agama, bebas untuk berbicara dan berpendapat, bebas dari kemelaratan, dan bebas dari ketakutan. Nah, itulah kemudian akhirnya lahirlah deklarasi umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, isinya bisa Anda baca, bisa Anda cari tahu tentang bagaimana isi dari deklarasi universal hak asasi manusia itu, Declaration of Human Rights. Nah, bagaimana perkembangan di Indonesia? Nah, ini tersendiri nanti kita akan bahas di di diskusi kita. Akan ada diskusi yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adalah setelah kemudian ada sejarah terkait dengan hak, bagaimana dengan kewajiban. Sebenarnya kalau kita bicara kewajiban asasi manusia atau kewajiban ini secara umum, sebenarnya ada deklarasi untuk itu. Jadi pada tahun 1997 ada deklarasi tanggung jawab manusia, jadi Universal Declaration of Human Responsibilities. Jadi bagaimana tanggung jawab manusia. Naskah itu dirumuskan oleh banyak tokoh dunia. Nah, pertanyaannya mengapa muncul deklarasi ini? Nah, tentu deklarasi ini muncul karena tentu ada ada ketidakseimbangan. Kenapa? Karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di dunia Timur ada konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Nah, konsep kewajiban ini berfungsi sebagai penyeimbang, jadi penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban itu lebih terkait kepada tanggung jawab. Jadi dalam setiap masyarakat itu tidak ada kebebasan tanpa pembatasan. Nah, ini yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa sebagai sebuah hikmah, ya. Kita belajar materi hak dan kewajiban. Jadi ingat, tidak ada masyarakat dengan kebebasan tanpa pembatasan. Kalau kita lihat di konstitusi kita pasal 28, kan kebebasan itu dibatasi oleh haknya orang lain, haknya pihak lain, dan pembatasan undang-undang, itu bunyi pasal 28I. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa sumber sosiologisnya. Nah, kalau kita bicara sumber sosiologis, ya, bahwa sebenarnya di masa reformasi ini ada banyak hal terjadi. Jadi ada banyak gejolak dalam masyarakat kita yang tentu sangat memprihatinkan. Muncul karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis, ya.
dari masyarakat penyabar, ramah, penuh sopan santun, lalu kemudian berubah menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, ya. Ada perang antar kampung, ada perang antar suku, ya, sampai pada anak-anak di sekolah dasar pun bisa saling menyakiti dengan temannya, dan itu bisa sampai akhirnya melahirkan pembunuhan. Nah, ini sebuah fakta yang tak terbantahkan, ya. Nah, kalau kita mau melihat mengapa itu terjadi, nah, sebenarnya yang pertama bahwa di masa reformasi itu setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang otokrasi, ya, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, jadi melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat demos ini tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, kaitannya dengan wewenang, kaitannya dengan uang, hukum, informasi, pendidikan dan sebagainya. Walaupun tentu sekarang ini di saat reformasi sudah berlangsung kurang lebih 2 dekade, ya sudah beransur-ansur menjadi semakin baik, dan mudah-mudahan ya nanti akan menjadi semakin baik. Nah, yang kedua, bahwa sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Jadi social cultural animosity. Jadi ada kebencian sosial budaya terselubung. Gejala ini tentu muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsirkan, pola konflik di Indonesia ini bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, meluas menjadi konflik horizontal, ya, konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, pilihan-pilihan politik dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian menjadi sangat tidak fungsional di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentu ya kita perlu melakukan sebuah rekayasa sosial yang melahirkan melahirkan hubungan yang semakin baik di antara masyarakat kita dengan berbagai perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah sumber politis. Jadi sumber politisnya apa? Kalau kita bicara sumber politiknya hak dan kewajiban itu, saya katakan legal standingnya Undang-Undang Dasar. Jadi dengan adanya amandemen konstitusi itu juga akhirnya melahirkan perubahan dan dinamika terhadap hak dan kewajiban kita. Sama dengan pasal 28 dulu itu hak asasi manusia kan tidak tertera dengan tegas gitu. Tapi sekarang ada pasal tersendiri 28A sampai 28J, ya, di mana di situ sebenarnya sudah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, jadi adik-adik sekalian yang saya banggakan, bahwa setelah nanti kita berdiskusi diharapkan Anda mencari realita-realita pelaksanaan hak dan kewajiban kita di Indonesia, ya, bahwa kemudian apa solusi untuk melahirkan harmoni hak dan kewajiban. Karena tentu hak dan kewajiban ini harus harmoni dalam rangka apa? Dalam rangka pencapaian tujuan nasional kita. Jadi itulah urgensinya. Kenapa kemudian penting harmoni hak dan kewajiban, supaya negara ini, pemerintah kita bisa membawa bangsa ini mencapai tujuannya, tidak menjadi kontraproduktif dengan menghambat melahirkan konsolidasi terus-menerus tanpa memikirkan bagaimana pembangunan ke arah tujuan bernegara kita. Baik, terima kasih. Cukup hari ini. Pada mahasiswa diharapkan nanti bisa berdiskusi lebih baik dengan materi-materi yang update, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.